tes 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 tes. Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku di Miun Channel. Kali ini aku mau membahas sesuatu yang sedikit menarik menurut aku. Ini tentang asal muasalnya Dajjal. Apakah kalian tahu siapa Dajjal? Dari mana dia berasal dan kenapa dia dipanggil Dajjal? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis, oke? Seperti yang kita tahu, Dajjal adalah sosok manusia yang akan muncul di akhir zaman nanti sebelum terjadinya kiamat. Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyebarkan fitnah di mana-mana. Dan pastinya kita sudah tahu beberapa tanda-tanda dari kiamat yang sudah terjadi saat ini. Seperti air danau Tiberias yang sudah mulai surut, kurma di Baisan yang sudah tidak berbuah, turunnya salju di Mekah, dan banyaknya bencana alam yang sudah terjadi. Kemunculan Dajjal adalah tanda kiamat yang paling besar dan paling menyeramkan. Karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, sehingga orang-orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan orang-orang muslim yang beriman pasti tahu bahwa dia adalah Dajjal hanya dengan melihat dahinya. Dahinya itu akan bertuliskan kafaro, yang artinya kafir. Lalu, jika Dajjal seorang manusia, berarti dia memiliki orang tua. Ya, dia dikisahkan lahir dari keturunan Yahudi. Dia lahir dari penyembah patung sapi betina di zaman antara Syam dan Nuh. Dia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, dekat daerah Sodom dan Gomora, atau umat Nabi Lut. Sementara ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari perzinahan antara satu mahram atau saudara. Mereka tidak dikaruniai anak selama 30 tahun, dan Dajjal ini adalah anak yang sudah mereka nanti-nantikan selama 30 tahun. Mereka menyembah sebuah patung yang berbentuk sapi yang mereka sebut sebagai Tuhan. Patung sapi betina ini sebenarnya bukan patung biasa. Ini merupakan setan yang menjelma menjadi sebuah patung. Jadi, pada suatu malam, kedua pasangan itu mendengar suara dari patung tersebut. Patung sapi betina tersebut mengatakan bahwa kedua pasangan itu telah diridhoi untuk memiliki seorang anak. Karena patung sapi betina tadi itu mereka anggap Tuhan, maka mereka membenarkan tentang perkataannya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki di keluarga mereka. Padahal setan itu sendiri, bahkan mereka berdua tidak tahu apakah anak itu anak perempuan atau anak laki-laki. Karena itu, setan dan para iblis itu terus meminta-minta sesembahan kepada kedua pasangan itu. Akhirnya si istri hamil, padahal ia tengah berhubungan dengan suaminya dalam keadaan menstruasi, dan anak laki-laki itu pun lahir. Setelah berbulan-bulan menunggu dan anak itu pun lahir, sayangnya anak itu lahir dalam keadaan cacat. Anak itu lahir dalam keadaan matanya yang buta sebelah. Selain matanya yang buta sebelah, anak itu juga selalu tidur sepanjang hari dan sepanjang malam. Dan hal itu membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Dan lagi, karena selalu tertidur dan tertidur, Dajjal tidak pernah menyusu kepada ibunya. Itu membuat payudara ibunya menjadi tersumbat dan membengkak, kemudian meninggal dunia. Kesialan berikutnya terjadi pada ayahnya Dajjal. Ayahnya Dajjal tanpa sengaja melihat Dajjal tertidur di pangkuan patung sapi betina yang dianggap Tuhan tadi, dan dia memberitahukan semua yang ada di tempat itu bahwa Dajjal ini adalah anak yang akan memberikan keberuntungan. Mendengar hal tersebut, hakim yang berada di sana ingin memiliki Dajjal sebagai anaknya, dan untuk mewujudkan keinginannya itu, dia sengaja memfitnah ayahnya Dajjal bahwa yang ia sebutkan itu adalah halusinasi atau rekayasa. Dan tentu saja ayahnya Dajjal dikurung dan disiksa oleh hakim kota tersebut. Karena tak kuat dengan kurungan dan siksaan oleh hakim kota tersebut, akhirnya ayahnya Dajjal berbohong dan mengakui bahwa yang ia lihat waktu itu adalah halusinasi atau rekayasa. Dan karena itu ayahnya Dajjal pun diusir dari kota itu. Dan pada akhirnya Dajjal diambil oleh hakim kota.
Namun, selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal tersebut rusak luluh lantak, tidak ada yang tersisa. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal dan membawanya ke tempat yang terpencil yang dikelilingi lautan yang luas. Yang lautan disebut dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni oleh hewan-hewan yang mengerikan yang berbulu tebal, yang biasa kita kenal dengan Al-Jasasah. Hewan itu akan menemani Dajjal sampai ia dibebaskan dari rantai besar dan belenggunya di akhir zaman nanti. Sekarang kita tahu kan bahwa Dajjal adalah sama manusia seperti kita, hanya saja dia ditangguhkan kematiannya seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah kisah asal muasalnya Dajjal dari sejak ia dilahirkan sampai ia dikurung di pulau terpencil. Dan dia akan keluar nanti saat akhir zaman tiba. Semoga kita semua terbebas dari fitnah-fitnah Dajjal ya, amin. Terima kasih kalian udah mau nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya, tombol subscribe, dan tombol loncengnya. Buat kalian yang mau aku bikin video-video yang lain, silahkan juga komen di bawah. Aku akan sangat menunggu komen-komen kalian untuk video-video aku berikutnya. Sampai jumpa di video-video yang lain, bye-bye. Ia lahir dari keluarga penyembah Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina. Dilahirkan di daerah dekat Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video